Dikatakan ke Bu. Kelihatan. Ya, ini handycam ya.
yang besar. Kita bisa bertemu kembali, mengobati kerinduan, bercerita suka maupun duka selama kita berpisah. Akhirnya kami atas nama Pemrakarsa dan penyelenggara temu kangen ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran rekan-rekan sekalian, serta mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yang berikutnya, kami akan sampaikan susunan panitia dan susunan acara untuk pagi ini. Yang pertama saya perkenalkan untuk ketua panitia. Untuk ketua panitia ini dapat saudara Sunardi. Silakan berdiri Pak Sunardi. Nah, ini beliaunya Pak Sunardi dari ex-45 KPA. Beliau ini penggagas pertama untuk ditemukan teman-teman tujuh 51 Pak. Ini beliaunya ini. Sebetulnya beliau ini minta di rumahnya atau di planet Batur, tetapi dengan kondisi yang seperti ini sehingga dialihkan dari panitia di rumah makan Rumah Jalan Mbah Bambang. Berikutnya silakan duduk, silakan dan berikutnya ini wakil ketua, ini pejabat sendiri. Kebetulan saya juga komunitas sebagai bagian kewarasan, bagian kesehatan. Silakan ini dosen komputer ini diberikan dan berikutnya sekretaris Bapak Hasan Mulyono, silakan berdiri Pak Jas. Nah, ini juga ini juga penggagas. Ini juga usahanya Ramon. Satu ini Oma Opeh. Ya, yang silakan untuk bendera saudara Widodo ex-45 Kelompok Seramana. Ini juga penggagas utama untuk temukan rekan-rekan yang sudah sekian 43 tahun kalau nggak salah baru bisa ketemu. Nah, ini tugasnya banyak sekali karena beliau juga sebagai admin, sebagai bendahara, bahkan ngitung duit dan lain-lain. Karena ini rumahnya jauh, sehingga dia mendapatkan. Terima kasih Pak Wik. Untuk berikutnya, seksi keamanan. Ini saudara Parmono Joyo Pramono. Mana ini beliaunya? Pak Parwono. Pak Parwono. Oke, ditinggal aja. Saya lanjutkan karena beliaunya di luar atasi keamanan karena di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para bapak-bapak, para saudara-saudara, para kawan-kawan, para teman-teman berserta ibu yang saya hormati, yang saya kagumi, serta yang saya banggakan. Kepada anak-anakku serta cucuku yang kebetulan siang hari ini berada di sini, yang saya sayangi,
saya cintai dan saya banggakan. Sebetulnya atau saya mohon maaf, saya memberanikan diri untuk berdiri di hadapan teman-teman semua karena saya memang belum pantas untuk berbicara di hadapan kawan-kawan semua. Kenapa saya katakan seperti itu? Di sini banyak bapak-bapak yang jago pidato, bapak-bapak ustadz yang jago ceramah. Namun demikian berat rasanya ini untuk mewakili teman-teman panitia untuk menyampaikan selamat datang kepada bapak-bapak, kawan-kawan serta ibu-ibu semua. Sebelumnya monggo kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, masih diberi kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu, bisa bertatap muka yang sudah sekian tahun, 42 tahun tidak ketemu. Kesempatan pada siang hari ini bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apa. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan sahabatnya nanti di hari akhir. Bapak-bapak, kawan-kawan serta ibu-ibu semua, kami dari panitia mengucapkan selamat datang, selamat berbahagia, selamat bertemu. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa membawa berkah dan bisa membawa segalanya untuk kebaikan kita semua. Kemudian kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang setinggi-tingginya, karena tentunya dari mulai penerimaan, penyambutan, tempat duduk, dan yang lain-lain masih banyak sekali kekurangannya. Untuk itu sekali lagi kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan banyak kekurangan dari panitia ini bisa menjadi bahan evaluasi yang akan datang. Ini dari kami mewakili panitia dan ucapan selamat datang. Sekali lagi dari panitia mohon maaf yang setinggi-tingginya atas segala kekurangan. Saya kira itu masalah Pak Mbak Buarjo. Berikutnya tadi saya dijemput 2 kali untuk sebagai laporan ketua panitia, yang seharusnya beliau Mas Sunardi, namun karena kondisi sehingga saya lanjutkan saja. Yang pertama, saya akan cerita sedikit terjadinya reuni ini, terjadinya silaturahmi Antama 77514 Angkatan Tamtama tahun 77 NRP 514.
sedikit di akhir tahun 2019 saya mendengar dari teman seperjuangan kita yang sekarang juga pensiun, tahun kemarin sudah pensiun, namun demikian beliau lain kesatuan bahwa 77 itu kok nggak ada yang reuni. Kalau ada yang reuni cuma 1-2 orang, kelihatannya diremehkan sekali. Nah, inilah awal dari pemikiran kami semua panitia untuk mengadakan silaturahmi ataupun reuni angkatan 77 NRP 514. Yang kedua, perlu kami laporkan juga. Di sini Bapak Ibu bisa lihat semua, ada tumpeng, ada sego bolong, jumlahnya 7, ada minuman jumlahnya 7, ada buah jumlahnya juga 7, ada ingkung jumlahnya juga 7. Yang satu tumpeng, ya. Yang satu tumpeng. Jadi yang satu ini temannya tumpeng, yang 7 sendiri. Ini bukan menyakralkan sesuatu, bukan menyakralkan sesuatu, ataupun bukan sesaji. Namun demikian sebagai bahan pengertian kita bahwa ternyata angkatan 77 masih solid, masih kuat, dan masih hebat-hebat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kemudian dari panitia juga mohon maaf adanya silaturahmi ini, kalau tidak ada bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mungkin terjadi. Makanya saya katakan tidak mungkin terjadi. Dari awal kami panitia cuma 9 orang. Kemudian silaturahmi ini bukan dari salah satu kesatuan, sehingga tidak ada pendonor yang hebat. Cuma kita 9 orang urunan ala kadarnya untuk biaya operasional. Untuk yang lain-lain semua dana dari penjenengan semua. Makanya saya panitia mewakili mengucapkan banyak terima kasih, termasuk kenang-kenangan. Jadi mohon maaf ini saya sampaikan sekalian biar tahu bahwa kaos ini bukan inisiatif dari panitia. Sekali lagi, bukan inisiatif dari panitia, tapi dari teman-teman semua yang ada di Cilacap, yang ada di Pekalongan, mungkin yang ada di Sorogo, yang ada di Solo, mengusulkan agar diadakan kenang-kenangan. Sama saja kalau kita mau pergi ke Malioboro beli kenang-kenangan. Makanya ini bukan seragam, sehingga nanti dipakai di rumah untuk goes bisa, untuk pergi ke sawah bisa, untuk apa saja bisa. Tapi intinya bukan seragam. Sekali lagi mohon maaf kalau tidak bisa memenuhi permintaan perorangan, dari mulai warna, mungkin dari mulai desain, dari mulai motif, tidak bisa memenuhi perorangan. Itu semua keputusan panitia didukung oleh rekan-rekan semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Ferry selaku tuan rumah, termasuk krunya Omah Dahar Bahwato yang telah banyak sekali mendukung acara silaturahmi pada siang hari ini. Yang berikut setelah ini nanti ada acara lain-lain, monggo nanti silahkan didiskusikan. Mau dikemanakan paguyuban kita ini? Mau ikut ke Blok Timur boleh, mau ikut ke Blok Barat boleh,
mau independen juga tidak apa-apa, asal tidak mendirikan partai sendiri. Ini intinya. Karena apa? 77 ternyata kuat, ternyata masih solid, ternyata masih sehat semua. Makanya di depan tadi saya sampaikan, saya sampai gugur. Kok ternyata masih hebat-hebat semua, walaupun usianya sudah di atas 60. Saya kira tidak ada lete kita yang di bawah 60. Semua sudah di atas 60. Sekali lagi, setelah ini monggo nanti didiskusikan mau diarahkan kemana. Kemudian paling tidak ada kesepakatan, paling tidak ada satu kesepakatan. Oh, tahun depan ada reuni lagi, paling tidak seperti itu. Jangan sampai kita pulang nggak bawa kesepakatan. Nanti kita diskusikan, monggo nanti yang augan, yang berwawasan nasional, yang berwawasan luas, monggo nanti disusun pemikirannya. Saya kira itu. Kami dari panitia mewakili ketua panitia dan panitia seluruhnya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wa aqulu wallahu muwaffiq illa billahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum saya membacakan doa agar kita hening sebentar untuk membacakan Al-Fatihah kepada Pelda Purnawirawan Budi Rajo almarhum, dan juga pada rekan kita 77514 yang telah mendari kita semua. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ditinggalan tabah, karena Al-Quran mengatakan faida ja'alul wastaghfiru wala yastaqdimun. Apabila ajal datang maka tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundur, maka kita berdoa setiap saat pada Allah SWT, karena kita sudah istilah usia, atau mungkin kalau matahari itu sejak udah senja jadi sudah akan lengser, maka kita berdoa dan jangan lupa kita olahraga apa saja, mungkin yang tani ke sawah, yang sering hobi voli, tenis, badminton, semua juga bisa olahraga, yang penting jaga kesehatan. Ila hadrati Mustafa sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwati Pelda Purnawirawan Budi Rajo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon ridhonya atas apa yang akan kita lakukan di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amal wa iqtidah ya rabbana alhamdulillah wa ya baqal jalali wa nustani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah yang Maha Pengampun, dalam kehusuan dan ketundukan hati kami mohon ampunan padamu atas segala dosa dan kesalahan kami yang pernah kami lakukan. Ya Allah ya Rabb, acara tamu kami kali ini Angkatan 77 NRP 514 yang kami laksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami untuk memperoleh ridho-Mu semata. Kami mohon petunjuk dan bimbingan-Mu pada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik, sehingga kami dapat senantiasa memiliki hikmah kebersamaan dalam reuni temu kangen ini atau silaturahim ini. Allahumma ya Allah ya Karim, jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah, tawaduk, jujur dan hidup dan kehidupan kami. Ya Allah yang Maha Adil, kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindunganlah dan bimbingan untuk menjalankan amanah. Ya Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, tunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk, bukan Engkau murkai, dan bukan juga orang-orang yang telah Engkau sesatkan. Ya Allah yang Maha Kuasa,
Tunjukkanlah bahwa yang benar itu nyata benar, lalu perkuatkanlah diri kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkan bahwa yang salah itu nyata salah, lalu perkuatkanlah diri kami untuk menolaknya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kesalahan kami, dosa ibu bapak kami, dosa pemimpin kami, dan dosa para pahlawan yang telah mendahului kita, khususnya angkatan 77514 dan umumnya para pahlawan bangsa, akan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai amal baktinya membela nusa dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Kabulkanlah permohonan kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan kita dari Brigade Mas Suryono. Ya, monggo silakan diambil gambarnya. Terima kasih Pak Suryono yang menerima datang tumpang, Bapak Ketua Panitia, terima kasih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan angkatan 77514 yang saya banggakan dan saya cintai. Yang kami hormati Ketua Panitia beserta rombongan yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa di pagi siang hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka kemukangan Angkatan Tamtama tahun 77 NRP 514 yang kita kenal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri beserta rekan-rekan semua, karena saya berdiri di sini. Barangkali Bapak Ibu semua tidak mengenal, karena sudah sekian lamanya banyak yang sudah tidak ingat ataupun panik. Yang pertama, saya sendiri adalah Pak Ade, dulu asli dari dari Denpasar. Kemudian saya pensiun tahun 2015. Asal saya dari Purworejo. Kemudian saya punya satu istri, anak dua.
Kemudian di sebelah saya kanan Pak Sumedi, ya, dari Magelang, ini pakar pendidikan. Saya pernah dilatih sama beliau. Ini Pak Medi pensiun tahun 2012. Kemudian ini beliaunya adalah istrinya. Kemudian sebelah kanan kiri saya ini Pak Kapten Purnawirawan Slamet Turmudi. Dulu sama-sama saya di Brigif 4 Selawi. Kemudian didampingi oleh istrinya. Beliau pensiun tahun 2015 sama-sama saya. Kalau beliaunya kapten, saya peraka. Ya. Kemudian ya ini biar nggak sebanung. Saya peraka, tapi sama-sama Pak Slamet. Ya. Kemudian sebelum saya lanjutkan, saya minta maaf. Nah, barangkali saya banyak humornya di sini karena biar Bapak Ibu semua tidak terlalu tegang ketemu seperti ini. Kemudian perlu kami laporkan Bapak Ketua Panitia bahwa sepanjang waktu perjalanan kita dari tahun 1977 sampai sekarang berarti 42 tahun lebih 6 bulan kita berpisah. Kemudian kita awalnya kita masuk pendidikan sama Bapak Ibu semua, biar ibu-ibu biar tahu bahwa ini dulunya itu bujang semua bapaknya 77, tapi saya nggak tahu ada yang punya istri atau belum ya. Tapi nyatanya pendidikan pertama di Klaten semua ngaku bujang. Kemudian berjalannya waktu kita ditempatkan, ada yang ditempatkan di Al-Hanud sebanyak 49. Kemudian di Brigif 4 175, kemudian di 405 175. Itu kira-kira untuk gambaran ibu-ibu biar tahu bahwa dulu jumlah itu kemudian dipecah-pecah ke sana kemari. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dalam perjalanan waktu, kalau dulu 400, sekarang undangan yang bisa hadir cuma 103. Ini maaf kepada panitia, karena yang jelas yang pertama mestinya sudah ada yang mendahului kita. Tadi saja sudah dibacakan rekan kita Pelda Purnawirawan Budi Raharjo yang kemarin telah mendahului kita. Kemudian rekan kita juga banyak yang sudah meninggal ataupun gugur dalam medan pertempuran, apapun yang karena sakit dan kecelakaan. Kemudian Bapak Ibu semua, bahwa hari ini yang jelas ada beberapa faktor yang tidak bisa hadir, kemungkinan karena faktor usia, kemudian kondisi sakit, sehingga tidak memaksakan beliaunya harus bisa datang ke sini. Tapi syukur alhamdulillah panitia sudah hebat bisa menyelenggarakan sebanyak 103. Kemudian yang kedua yang jelas faktor ya kita semua tidak tahu, Bapak Ibu semua ya. Mungkin ada yang ekonominya baik, ada yang tidak baik, kemudian ada yang sangat jelek, kemudian tidak bisa hadir di sini. Ini maaf Bapak panitia, kita tidak bisa memaksa rekan kita yang tidak bisa hadir. Yang jelas yang hadir ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Kemudian ini untuk ibu-ibu semua, kita biar jelas semua bahwa di dalam pendidikan kemiliteran awalnya memang kita semua bersumber dari Tamtama, tapi ada yang bisa sekolah, ada yang tidak sekolah, ya kita syukuri ya, semua Tuhan yang mengatur. Kita tidak tahu semua sampai pangkat apa dan pangkat apa yang harus kita terima. Itu semua kita syukuri, tidak usah bersuluh, nggak usah sakit hati. Kita yang jelas sampai sekarang masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan semua
berkas suara semua. Saya alhamdulillah sekarang sudah umur 64 tahun lebih 3 hari. Ulangi, lebih 10 hari. Ya, ini saya alhamdulillah masih berada di kesempatan untuk bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kemudian bapak panitia, bapak yang bicara ini tadi sudah tidak akan bertiga semua bicara, namun sudah disampaikan berembuk semua, karena nanti kalau semua bicara dikira kita lomba pidato. Ya, kita di sini bukan lomba pidato. Kita yang penting menyampaikan ya apa yang kita alami. Kemudian ini Pak Nardi sangat hebat. Pak Nardi itu sudah sakit 9 tahun, stroke, tapi berupaya untuk bisa mempersatukan kita semua. Ternyata hebat Pak Nardi. Kita tepuk tangan. Karena apa? Karena Pak Nardi sering saya japri sendiri, saya sering komunikasi dengan Pak Nardi. Ya ngomongnya saja sudah pelo. Ya, kita sok kasihan, sehingga ya kita sangat-sangat banggakan ini orangnya, beliaunya Pak Nardi. Walaupun pincang, sakit, tidak apa-apa. Yang penting kita maunya mau sembuh, mau sehat seperti yang kita alami. Kemudian Bapak Ibu semua, saya mungkin tidak terlalu panjang lebar ya, tidak terlalu panjang lebar karena waktunya semakin lama semakin mendesak. Kemudian yang jauh juga memakan waktu pulangnya, kemudian situasinya juga tidak tahu hujan atau terang, yang dekat, yang jelas tidak masalah kalau yang dekat, tapi yang jauh kasihan. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah sekedar sambutan dari saya. Nanti akan kita sampaikan lagi karena tadi kita disuruh untuk koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Nah, ini orang 3 ini mungkin akan didaulat untuk menentukan tempat ataupun koordinasi tempat. Namun sebetulnya hal ini perlu kita tawarkan semua kepada rekan-rekan semua. Saya tidak bisa mengambil keputusan, Pak Selamat juga tidak bisa mengambil keputusan, Pak Medi juga tidak mungkin mengambil keputusan tanpa ada suara dari panjenengan semua. Itulah yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocoran dari Pak Yono yang telah melalang ke Cilacap dan ke Banyumas dan sebagainya. Dari Pak Zamzuri CS kemarin sudah survei yang siap di daerah Purworejo Banyumas. Jadi 30 orang kita sudah siap untuk menggerakkan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Yang kedua itu Magelang, Kebumen, Gombong, Temanggung, Wonosobo, Pak Purworejo itu rembukan aja dulu. Kalau saya suruh milih yang paling tepat di Jogja, paling penak Jogja itu sudah. Wahai pandemi orang umpuk di lain sini Bapak Ibu. Nah orang ini polisi Presiden. Masya Allah betul ya. Jadi Jogja adalah kota kerajaan yang paling aman, tentram dan nyaman. Ya. Kalau saya milihnya sama Pak Kadir sama Pak Selamat, Jogja yang tidak Purworejo sama Magelang. Ya. Tapi ini nggak bisa begitu Pak. Ya. Yang jelas kita dibagi 3 sektor ada Solo cuma sedikit, maka Solo gabung Jogja. Dari wilayah Korem 74 gabungnya ke Jogja, kemudian 72 Jogja sendiri sama Solo, kemudian yang di Korem 72-nya Magelang, Purworejo, kemudian Temanggung, Kebumen, Wonosobo. Setelah itu SK dan Pekalongan juga masuk Eko Subagio CS dan Brigi menggabung ke Kabupaten Banyumas. Jadi Kabupaten Pekalongan tidak ada. Ya, jadi mohon maaf dari warga Pekalongan, kalau mau negara reuni harus mengundang orang Purworejo jauh. Saya ulangi lagi. Jadi koordinator adalah ada 3, Solo dan Jogja jadi 1, kemudian Kedung, kemudian Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pekalongan menggabung ke Banyumas. Ya. Jadi Banyumas itu ada Cilacap, Banyumas,
kemudian Banjarnegara Purbalingga, Purwokerto Kota dari tempat ditambah dari Karsidenan Pekalongan. Ya. Jadi untuk tahun depan yang sudah siap laporan dari Pak Tresno itu 30 orang sudah rapat dan siap menerima tongkat estafet dari Pak Sunardi untuk sebagai penyelenggara. Ya. Jadi saya tidak akan koordinasi dengan Pak Kasdir, Mas Slamet lama nanti. Ya, bukan otoriter, bukan Pak. Untuk Edu, kami bertiga ini akan rembukan dulu setelah Purwokerto. Ya Mas Kasdir. Nanti kita siap atau tidak? Ya. Kalau tidak siap, ya larinya ke setelah Banyumas, ya ke Jogja lagi. Ya. Karena reuni nggak dipaksakan Pak. Ya. Jadi yang nyaman, yang enak, yang dekat maunya. Ya. Jadi ini yang paling jauh ke Jogja adalah Mas Eko Subagio, kemudian Selawi, kemudian Cilacap. Purwokerto masih lumayan, ya walaupun beda sedikit. Yang paling dekat ya Edu, modelnya Wonosobo, Kebumen, Purworejo dekat. Mas Kasdir sama saya dekat, ya. Tetapi kita harus gantian tempatnya. Jadi sekali lagi sebelum diputuskan, ini baru akhir-akhir yang sudah siap adalah Karsidenan Banyumas dengan akan dipusatkan di Banyumas atau di Purwokerto. Bapak Ibu setuju tak? Setuju? Setuju? Yang nggak setuju angkat tangan. Ya, yang setuju ada 3. Berarti ini secara aklamasi ya kita setujui. Kemudian waktu Pak, waktunya 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun? Ya. Tadi yang 2 tahun angkat tangan, yang 2 tahun. 1, 2. 1 tahun. Yang 2 gini angkat tangan Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 10 orang. Yang 1 tahun angkat tangan. Yang 3 tahun angkat tangan, yang 3 tahun. Nggak ada ya. Jadi Bapak Ibu hormati, mau gak mau kita setahun sekali itu bersilaturahmi dengan catatan kalau Allah masih memberikan umur panjang. Karena umur yang tahu dari Allah SWT, kita hanya wayang saja. Ya. Jadi setahun sekali. Jadi untuk yang tahun yang akan datang 2021 ya, 2022 nanti kita berada di daerah Banyumas, termasuk Pak Harto CS ya. Banyumas itu kendalanya Cilacap, kemudian Banyumas sendiri, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, ditambah Mas Eko Subagio CS, Pemalang, Pekalongan, kemudian Tegal, Selawi, nanti gabung situ. Ya. Tahun 2021 mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Allahumma amin. Yang selanjutnya masalah akomodasi Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Monggo nanti setelah makan atau bagaimana sekarang dirembuk karena ini memerlukan waktu ya. Tahun ini terus terang diambil alih oleh Mas Yono sama Pak Narju CS, termasuk Pramono CS ya. Apapun yang terjadi beliau tanggung jawab. Kemarin ada undangan Bapak Ibu ya, anak istri, suami istri, bawa cucu 3, 4, bawa mantu tidak dihitung. Itu hebatnya masalah Mas Narju ya. Hanya rapat jam 1 minggu karena saya sudah ke Magelang, kali beliaunya mungkin wahnya Magelang doang, rapat sendiri 7 orang. Nah, inilah inisiator yang pertama yang sudah terbukti ya, yang bagus. Ayamnya besar-besar cuma 100.000 2 orang minimal. Yang bawa cucu 6, 7 nggak dihitung. Karena rekan-rekan kita yang 7 orang itu mau sedekah. Mudah-mudahan Allah yang membalas. Allahumma amin. Nah, masalah administrasi
Nanti kita selamatkan bisa rembukan apa mau nyicil tiap bulan berapa, monggo, apa mau langsung kayak seperti ini ya. Yang jelas tahun 2022 itu sudah nggak kayak sekarang lagi. Kalau sekarang 100, mungkin tahun depan bisa nambah 200. Tapi Bapak Ibu nggak usah ngitung nominalnya Pak ya, karena silaturahmi itu 3 manfaatnya. Satu adalah memanjangkan usia, 2 menambah rezeki, yang ketiga dijauhkan dari balak. Allahumma amin. Kalau Bapak Ibu menghitung nominal jumlah uang tidak akan ketemu dunia akhirat. Tapi kalau kami silaturahmi bisa ketemu Pak Kadir, Pak Selamat, semua rekan-rekan sudah duduk sini. Kita sudah 42 tahun berpisah, sekarang ketemu. Malam 45 kalau saya dengan rekan-rekan, karena saya mantan pelatih bisa ketemu ya. Seperti dulunya pas jabat Asial ketemu saya. Jadi dunia memang sempit. Tapi rekan-rekan yang dari Banpur dan sebagainya, yang 49 di Aranut, yang mati sudah hampir 15 orang sendiri yang di Aranut baru meninggal, itu betul-betul 43 tahun. Rumah Mas Nadir, Mas Nadir 43 tahun betul ya. Lalu saya hormati, kita bersyukur bahwa itu 77 5 tumpang yang jadi perwira cuma 3, satu lagi namanya Kalam yang tidak hadir, kapten pakanya ya, Parwanto. Jadi diwakili oleh gak 10 orang ya. Tetapi saya yakin saya sudah banyak mengunjungi di 35 kabupaten kota. Waktu saya di Ridang, sudah survei satu-satu. Alhamdulillah ekonominya insya Allah bagus ya. Yang di bawah standar itu yang mendapat BLT nggak ada Pak. Bapak bisa lihat mobilnya kan bagus-bagus itu, ada putih, ada hitam ya. Alhamdulillah. Bahkan teman kita itu anak ada sukses kemarin saat ngajuran itu, ada yang 77 itu, wah mobilnya baru-baru, motor mobilnya banyak. Alhamdulillah anaknya semuanya kerja dengan gaji dolar. Jadi kita alhamdulillah. Baru satu nanti itu saya sampaikan ya, untuk masalah akomodasi nanti dirembuk lebih lanjut. Yang jelas 2022 insya Allah kita masih 2 panjang, kita akan ketemu lagi di daerah Banyumas Purwokerto dengan ketuanya nanti Pak Selamat yang atur, Pak Trisno yang atur ya. Saya ucapkan selamat untuk menerima nanti tanya sama Mas Sono, pengalaman ini dibawa ke sana ya. Sebelum saya akhiri ada usul saran dan pendapat dari bapak-bapak yang dulu. Halo tahun, silahkan. Betul ya Pak. 1 tahun kita ketemu Pak, yang harus kita akan mati panjang lagi 1 tahun karena memanjangkan usia kita ini ya. Insya Allah ini benar-benar kita buktikan ya. Kemudian 1 tahun lagi sudah Allah mau ambil orang silaturahmi panjangan lagi. Jadi 1 tahun Pak berarti 2021 ya, 21. Bapak usaha rumati kita gampang. Kalau ke Purwokerto gak usah bawa mobil satu kayak Wangon, tidak ada itu bagus ya. Dari arah sana rombongan bisa ngirim barang ya. Nanti tolong Pak Trisno, Pak Trisno, Pak Tris atau Karto atau Pak Trisno, tolong nanti disiapkan penginapan anak kadarnya Pak ya. Dan saya di hotel tapi di rumah aja. Oke, makasih. Oke, ada usul ini hanya di grup ya. Saya cerita grup Bapak Ibu yang tadinya grup itu hanya dimonopoli oleh Kompi A, Pak Widodo di Semarang sama Pak Jamsuri ya. Masuk grup Kompi A kemudian disebarkan sama lebih yang anggotanya sekarang sudah 100 lebih. Nah, untuk yang akan datang untuk RSS ya. Ya. Nanti dikasih undangan resmi Pak lewat kantor pos saja. Nanti sumbernya ambil di mana saya tidak tahu, apa di sini 345 atau di mana ya. Yang dari bikin nanti ada yang masih hidup. Nah, dikasih undangan resmi baru disebarkan. Jadi bukan hanya sekedar WA.
Ya, itu saya sampaikan dari Pak Suryono menyampaikan tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari wilayah Banyumas. Sebetulnya masalah ini saya juga belum tahu ya. Tahu waktu saya menghubungi bahwa sudah rapat, padahal saya juga belum tahu masalah ini. Kita itu sebagai orang Banyumas